pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada ketua kelas, harap memimpin doa. Nah, di sini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Coba kalian semua berdiri. Ibu mau mengecek atribut kelengkapan yang kalian pakai. Ya, semuanya menggunakan pakaian dengan lengkap dan rapi. Nah, silakan duduk. Nah, coba kalian lihat di bawah bangku dan di bawah laci. Jika terdapat sampah, harap dibuang ke tong sampah. Nah, jika sudah, silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu di sini akan menyampaikan materi tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik dapat menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam keluarga dengan percaya diri. 2. Dengan mengamati teks masalah, peserta didik dapat menyatakan secara lisan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam keluarga dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati cerita, peserta didik dapat menentukan 2 bilangan cacah yang jumlahnya diketahui dengan benar. Yang keempat, dengan mencontoh isi cerita, peserta didik dapat membuat cerita penjumlahan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, dengan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Yang keenam, setelah berdiskusi dengan teman, peserta didik dapat menceritakan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah dengan percaya diri. Yang ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, peserta didik dapat bersyukur atas karunia Tuhan karena mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dengan benar. Nah, baiklah anak-anak, buka buku kalian halaman 39. Di situ terdapat teks yang berjudul Rumahku Bersih dan Nyaman. Silakan dibaca. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi. Meja makan selalu bebas dari piring kotor. Dapur bersih dari sampah. Halaman tertata rapi. Nah, baiklah anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, Ibu mau kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota. Nah, sudah? Jika sudah, Ibu mau kalian temukan masalah yang nantinya masalah tersebut
akan kalian diskusikan. Paham? Diskusikan saran yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Ibu minta kalian perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan saran yang telah kalian diskusikan. Nah, baiklah, simaklah masalah-masalah berikut ini. Yang pertama, Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Ya, setiap kelompok harus memberikan sarannya. Ya, kelompok 1. Ya, benar sekali. Sebaiknya Lani langsung mengepel lantai ketika melihat lantai rumahnya kotor. Nah, ingat ya anak-anak, ketika kita memberikan saran harus menggunakan kata sebaiknya. Paham? Ya, yang kedua, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Ya, kelompok 2. Ya, benar sekali. Saat Bibi pulang kampung, sebaiknya Edo merapikan rumahnya sendiri. Nah, ingat ya teman-teman yang lain untuk menyimak dan menulis saran yang telah diberikan oleh teman-teman kalian. Nah, lanjut ya. Yang ketiga, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Ya, kelompok 4. Iya, benar sekali. Dayu sebaiknya berlatih merapikan kamarnya sendiri jika ingin terlihat rapi. Nah, baik. Yang keempat, Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Ya, kelompok 3. Ya, benar sekali. Beni sebaiknya tidak menyisakan makanan di meja jika ingin meja makan di rumahnya bersih. Lanjut, yang kelima, Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan Ibu Siti sedang menjenguk nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Ya, kelompok 6. Nah, benar sekali. Siti sebaiknya jangan bersedih jika ingin rumahnya menyenangkan meskipun ayah dan ibunya tidak berada di rumah. Nah, baiklah. Kepada teman-teman yang lain, sudah mencatat saran dari teman-teman? Nah, jika sudah, berikan salah satu maksud dari saran yang kalian tulis. Amatilah tentang cerita Udin dan kakaknya bermain kelereng. Nah, di situ kalian diskusikan permasalahan yang dialami oleh Udin dan kakaknya. Setelah itu, berikan ide kemungkinan penyelesaian masalah yang lain dan kalian tulis di buku masing-masing. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin?
Coba kita cari bersama-sama. Tadi ada 600 kelereng. Terdapat 5 kemungkinan kelereng yang dapat diambil Udin dan kakak Udin. Misalnya, Udin bisa mengumpulkan 300 kelereng. Ada berapakah kelereng yang dapat dikumpulkan kakaknya dari 600 kelereng? Mari kita cari. 600 dikurang 300. 0 kurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka kelereng yang dapat dikumpulkan kakaknya adalah 300 kelereng. Baiklah, contoh yang kedua yaitu jika Udin bisa mengumpulkan 250 kelereng, maka berapa kelereng yang dapat dikumpulkan kakaknya? Mari kita cari. 600 dikurang 250. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 5, ini tidak bisa. Jadi kita minjam ke depan, yaitu minjam ke angka 6. Jadi 6 tersisa 5 dan 1 kita letakkan di sini. Jadi 10 kurang 5 sama dengan 5. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka kelereng yang dikumpulkan kakaknya adalah 350 kelereng. Selanjutnya, jika Udin bisa mengumpulkan 400 kelereng, maka berapa kelereng yang dapat dikumpulkan kakaknya? Sekarang kita coba. 600 dikurang 400. 0 kurang 0 sama dengan 0. 0 kurang 0 sama dengan 0. 6 kurang 4 sama dengan 2. Maka kelereng yang bisa dikumpulkan kakaknya Udin adalah 200 kelereng. Nah, setelah kalian mengetahui contoh dari bilangan sebelumnya, maka Ibu minta kalian tentukan bilangan lainnya, lalu tentukan perhitungannya. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Dan apa hak Udin dan Mutiara? Ingat anak-anak, kewajiban itu apa yang harus dilakukan, sedangkan hak apa yang akan diperoleh ketika kita sudah melakukan kewajiban kita. Diskusikan dengan teman kalian, kemudian tulis hasil diskusi kalian. Contohnya di sini kewajiban di rumah. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, bicara lembut dan sopan. Yang ketiga, membantu merapikan dan menata rumah. Yang keempat, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Yang kelima, saling tolong-menolong dan memaafkan. Itu kewajiban di rumah. Kalian bisa tambahkan kewajiban di rumah masing-masing, kemudian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian, hak di rumah. Yang pertama,
mendapat rumah yang bersih dan rapi. Yang kedua, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Yang ketiga, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Yang keempat, mendapat tempat tinggal. Yang kelima, merasa aman dan terlindungi dari bencana alam. Nah, itu beberapa dari hak di rumah. Kalian bisa menambahkan hak di rumah kalian masing-masing. Kemudian, tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu harap kalian membaca-baca materi selanjutnya ya. Dan tetap jaga kesehatan kalian, karena kesehatan itu penting. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.